Shalom adik-adik yang kasih Tuhan, selamat pagi, ketemu lagi dengan Koheri saat pagi hari ini. Nah, firman Tuhan saat pagi hari ini diambil dalam kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai ayat ke-18. Kalau kita baca di Alkitab, Kejadian 20 ayat 1 sampai 18 itu mengisahkan tentang Abraham dan Abimelek. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, kalau kita lihat apa sih yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita teladani? Apa yang bisa kita tiru dari kisahnya Abraham dan Abimelek ini? Nah, adik-adik nanti di rumah jangan lupa baca ya Kejadian 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, hal yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah Abraham dan Abimelek ini adalah jangan berbohong. Nah, adik-adik kasih Tuhan, pernah nggak adik-adik berbohong? Wah, jawab sendiri ya dalam hati ya. Aku pernah berbohong. Nah, adik-adik kasih Tuhan, di Kejadian 20 ini Abraham berbohong kepada Abimelek. Nah, kalau adik-adik baca di kitab Kejadian pasal 20 ayat yang kedua, di sana mengatakan bahwa Abraham bilang ke Abimelek bahwa Sarah itu adalah saudara perempuannya, saudaranya. Nah, padahal Sarah itu adalah istrinya Abraham. Nah, adik-adik, kenapa Abraham berbohong? Karena Abraham ketakutan. Nah, adik-adik kasih Tuhan, apa sih akibat berbohong? Nah, kita lihat ya. Nah, akibat berbohong adalah itu ada kerugian buat diri kita sendiri atau orang lain. Contohnya misalkan ya seperti ini. Misalkan adik-adik lihat uang di rumah ya tergeletak. Contohnya misalkan ada di meja makan, misalkan ya tergeletak uang, misalkan 50.000 uangnya. Nah, karena nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, terus adik-adik bilang, lebih baik saya ambil uang ini. Nah, pas sudah diambil, kan nggak ada yang lihat tuh ya. Nah, mama tanya, misalkan ya, Kak Heri pakai nama Kak Heri aja deh. Heri, kamu lihat nggak uang mama di meja? Nah, Kak Heri berbohong. Kak Heri bilang, oh nggak lihat Ma. Nah, memang mamanya Kak Heri nggak tahu misalkan ya, nggak tahu kalau Kak Heri yang ngambil uangnya. Lalu apa kerugiannya Kak Heri? Nah, misalkan mama mau beli sayur, karena uangnya nggak ada, ya kita ambil, mama kan jadi nggak belanja sayur. Nah, yang rugi siapa? Ya kan? Yang rugi jelas, mama jadi nggak bisa masak. Yang kedua, kita juga sendiri mengalami kerugian. Jadi apa? Jadi nggak makan hari itu. Nah, sama adik-adik yang kasih Tuhan, ketika Abraham berbohong kepada Abimelek, ada akibatnya. Akibatnya apa? Allah menutup kandungan seluruh perempuan yang ada di istana Abimelek. Adik-adik bisa baca di ayat yang ke-18. Ya, jadi semua perempuan yang ada di istana Abimelek tidak bisa mengandung karena perbuatan bohongnya Abraham. Nah, adik-adik kasih Tuhan, ya, bohong kecil atau bohong besar, misalkan itu tetap bohong. Saya kan ngebohongnya misalkan ya, bohong kecil tuh apa ya? Kayak tadi lah, kan uang mama sendiri. Nah, kalau bohong besar misalkan mencuri uangnya yang miliaran, yang puluhan juta.
Tidak seperti itu adik-adik ya. Jadi yang namanya berbohong itu tetap bohong dan itu tidak boleh ya. Jadi pelajaran pertama yang bisa kita teladani dari kisahnya Abraham dan Abimelek adalah tidak boleh berbohong. Karena berbohong merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Lalu yang kedua, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari di kisahnya Abraham dan Abimelek? Yang kedua adalah memiliki hati yang tulus. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, ketika Abraham membohongi Abimelek bahwa Sarah itu adalah saudaranya, nah, Abimelek ingin menjadikan Sarah jadi istrinya gitu ya. Nah, tetapi adik-adik ngasih Tuhan, Abimelek itu niatnya tulus gitu ya. Nah, lalu karena niat Abimelek tulus, Allah mencegah Abimelek untuk tidak berbuat dosa. Nah, Abimelek ini adalah seorang raja di Gerar, adik-adik ya. Dia memimpin bangsanya dengan tulus hati ya. Jadi Abimelek memiliki hati yang tulus. Hati yang tulus itu seperti apa sih Kak Heri? Hati yang tulus itu ketika kita mengerjakan sesuatu, kita tidak mengharapkan imbalan, kita tidak mengharapkan apresiasi apapun ya, adik-adik yang kasih Tuhan. Nah, jadi ketika Allah melihat ketulusan hati Abimelek, Allah mencegah untuk Abimelek berbuat dosa. Nah, adik-adik bisa baca di kitab Kejadian pasal 20 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Abimelek bilang, aku melakukannya dengan hati yang tulus. Nah, adik-adik ya, kita sebagai anak Tuhan, mari kita memiliki hati yang tulus ya. Sekali lagi Kak Heri bilang, hati yang tulus itu adalah ketika kita berbuat sesuatu, kita tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pujian ya. Misalkan kita menengok teman yang sedang sakit ya, kita tidak mengharapkan nanti dapat pujian, oh dia baik, oh dia rajin misalkan ya, oh dia perhatian. Tidak, adik-adik yang kasih Tuhan ya. Tetapi apa yang kita lakukan adalah tulus dalam hati kita. Nah, jadi adik-adik yang kasih Tuhan, hal yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita peladani dari kisahnya Abraham dan Abimelek adalah yang pertama, jangan berbohong. Yang kedua, mari kita memiliki hati yang tulus sebagai anak-anak Tuhan. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi pertumbuhan iman buat adik-adik semua. Nah, kita tutup dalam doa, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami boleh mempelajari, kami boleh meneladani kisah Abraham dan Abimelek Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak berbohong dan kami memiliki hati yang tulus kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati setiap anak-anak Abi yang ada Tuhan, dan biarlah hikmat kepintaran menjadi bagian dalam setiap kehidupan mereka. Dan Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak Abi yang sudah ambil bagian dalam pelayanan saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik kasih Tuhan. Sampai ketemu lagi di ibadah Abi online di minggu yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Masukkan ke dalam amplop. Jangan lupa di amplopnya diberi tulisan persembahan Abi. Setelah itu kalian bisa titipkan ke papa dan mama kalian. Nah, adik-adik,
Setelah kita beribadah, buat adik-adik yang ingin memberikan komentar ataupun menyapa teman-teman Abi yang lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga ya di-share ke teman-teman yang lainnya supaya bisa mengikuti ibadah kita. Dan jangan lupa klik like dan juga subscribe channel YouTube kita. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.